Oke, kembali lagi dengan saya Izal Samsudin, salam kritis. Kali ini pembahasan saya mengenai sholat. Kebanyakan orang salah memahami dengan sholat yang satu ini. Mereka menganggap bahwa sholat ini wajib, padahal mereka tidak cari tahu, tidak menelusuri apakah ini sholat yang benar-benar wajib atau boleh ditinggalkan. Ya, kebanyakan masyarakat mereka memilih untuk mengutamakan sholat itu dan meninggalkan sholat wajib. Ya, salah satunya di bulan puasa ini. Ya, mereka lebih memilih sholat tarawih. Padahal sholat tarawih itu bukan wajib, ya. Tidak ada hukum untuk mengutamakan sholat tarawih. Mereka lebih memilih meninggalkan sholat isya untuk ya kegiatan-kegiatan yang lain. Dan mereka mengerjakan sholat tarawih, meninggalkan sholat isya, mengerjakan sholat tarawih. Padahal sholat isya itu wajib dan sholat tarawih sunnah. Mungkin sebagian orang tidak memahami hal-hal seperti ini. Ya, kebanyakan lah, bukan sebagian tapi kebanyakan orang. Ya, mereka lebih duduk. Ya, kita lihat fakta-fakta yang terbukti di depan-depan masjid atau di daerah-daerah kalian. Ya, mereka lebih duduk merokok di depan masjid, ngobrol sambil menunggu sholat tarawih. Sholat isya disingkirkan sedikit, ya, dan mereka lebih melaksanakan sholat tarawih. Ya, ini untuk oknum-oknumnya saja, tidak semua, tapi kebanyakan. Oke. Dan di sini ada timbul saling menyalahkan. Karena ada yang sholatnya cuma 8 rakaat, ada yang sampai 20 sekian. Di sini semuanya mempunyai dalil, ya. Yang tidak paham, mereka menyalahkan. Ya, orang-orang yang tidak paham, mereka menyalahkan bahwa oh ini tidak ada, oh itu tidak ada. Padahal orang yang seperti ini mereka kebanyakan melihat dari sudut pandang saja, melihat dari satu sudut pandang saja. Mereka tidak melihat keseluruhan, ya. Dan fenomena-fenomena yang di saat bulan Ramadan itu terjadi kebanyakan yaitu sholat yang terlalu cepat karena mengejar rakaat yang terlalu banyak. Jadi mereka mempercepat gerakan sholat. Bacaan sholat dipercepat, gerakan sholat dipercepat. Padahal di dalam agama melarang hal ini. Ya, oke, saya akan bahas di dalam kitab Sifatu Sholati Nabi. Ya, di situ tercatat bahwa ketika sholat terlalu cepat itu dilarang. Ya, Nabi melarang sholat seperti gagak mematuk makanan. Ya, jadi Nabi melarang kita sholat seperti burung gagak mematuk makanan, saking cepatnya sampai tidak tumanina. Ya, tumanina ialah sholat yang khusyuk, ya, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Intinya kita fokus, ya, fokus dan kita berserah diri kepada Allah. Memang kita tidak bisa pungkiri ketika sholat banyak ada pikiran-pikiran yang lain datang ke pikiran kita. Itu ada salah satu jin yang bertugas untuk membuat kita seperti itu, ya. Maka sebelum sholat kita dianjurkan untuk membaca doa atau mengucapkan ta'awudz sebanyak 3 kali, lalu meludah ke arah kiri. Mungkin kalian sudah paham, ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah paham dengan metode ini atau cara-cara ini, ya, supaya pikiran kita tidak takar ruang di dalam sholat, ya. Jadi itu, jangan sholat seperti burung gagak mematuk makanan, saking cepatnya sampai tidak tumanina. Bahkan ketika Nabi sholat, yang dijelaskan di dalam kitab Sifatu Sholati Nabi, bahwa saking tumanina, sahabat yang di belakang menganggap bahwa Nabi telah lupa. Karena Nabi memperlambat ketika sujud dan ruku. Ya, jadi para sahabat mengatakan bahwa oh mungkin Nabi lupa dan sampai tidak bangkit. Bukan tidak bangkit tapi lambat, ya. Bangkit dari sujudnya itu agak lambat, ya. Kalian bisa paham kan? Jadi sholat-sholat seperti ini yang dikategorikan haram, ya. Sholat haram yang dilakukan oleh orang-orang, kebanyakan orang. Karena kenapa? Karena mereka tidak tahu dan mungkin mereka tidak mau belajar, ya. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk belajar. Mau umurnya sudah tua ataupun Anda itu bukan
orang yang berpendidikan, orang yang tidak terbelenggu dalam hal-hal agama, Anda harus belajar. Ya, kita Islam. Kalau kita bukan Islam, ya terserah Anda. Ya, karena Islam dianjurkan untuk berakal, cerdas, kritis. Ya, di situ. Dan kata akal itu disebutkan 49 kali di dalam Al-Quran. Saya mengucapkan hal-hal ini terus ya, saya berkata hal-hal ini terus karena kenapa? Karena Al-Quran menuntut kita untuk berakal. Allah menuntut kita untuk berakal. Ya, banyak ayat-ayat yang menyuruh kita agar berpikir kritis, berpikir radikal, ya, radikal dalam definisi pemikiran, ya, untuk berpikir secara akar, ya, akar adalah radikal, radikal adalah akar, itu definisinya. Kalian jangan salah kaprah mengenai pembahasan ini, oke? Karena ada kebanyakan orang berpikir bahwa radikal adalah orang yang perusak, orang yang jahat, orang yang kejam, orang yang keras, padahal bukan. Secara filsafat, radikal adalah akar, ya, definisi radikal ada akar atau diambil dari istilah radiksi atau radisi, ya. Di dalam bahasa penyebutan Prancis itu radikalisme, itu istilah di Prancis, dan sekarang kita sudah banyak memakai istilah-istilah seperti itu. Namun orang salah mengartikan, salah mengerti, salah menafsirkan, dan jadilah kata-kata buruk terhadap istilah radikal. Jadi pemikiran radikal, ya, bukan kelakuan yang radikal yang biasa orang salah artikan. Oke, saya ulangi sekali lagi bahwa sholat tarawih itu bukan wajib, ya. Sholat isya wajib. Jadi laksanakan sholat isya dulu baru tarawih. Jangan kalian meninggalkan sholat isya lalu mengerjakan sholat tarawih. Kalian meninggalkan sholat wajib. Kalian lebih memilih untuk melaksanakan sholat sunnah. Ini kan pemikiran sesat, ya. Pemikiran Anda sesat kalau seperti ini. Tidak boleh, ya. Jangan seperti itu. Ketika Anda sudah tahu, ya, penjelasan ini Anda sudah paham, Anda tidak boleh meninggalkan dan Anda lebih memilih sholat tarawih. Tidak, ya. Kalau Anda mau sholat tarawih, laksanakan dulu sholat isya, ya. Ya, ini sebagai pengingat buat Anda dan saya, ya. Karena ya kita tidak bisa menafikan karena kita jarang untuk sholat dan lain sebagainya, ya. Kita ini tempat salah. Mungkin dari kalian ada request atau keinginan kalian, kedepannya saya akan membuat konten apa, atau beberapa hari ini saya akan membuat konten apa, supaya kita bisa diskusi bersama untuk Anda dan saya. Kita diskusi, ya, saling tukar pikiran, saling tukar pendapat, saling bercerita tentang pengalaman atau ya hal-hal yang ingin kalian bicarakan, ya. Silakan tulis di kolom komentar. Kalau saya salah, silakan kritik, ya. Apa saja yang ingin Anda sampaikan, silakan kritik, ya. Saya menerima kritik karena kritik itu bukan hinaan. Yang penting tidak mengisi hinaan dan lain sebagainya. Intinya kritik pendapat saya dan lain sebagainya boleh, dan silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya, Izal Samsudin. Salam kritis.